Dengan Mbah Supo, dukun yang didatangkannya dari Gunung Merapi, terus menyerang keselamatan. Semalam, santai terus dikirim dari Mbah Supo. Entah apa maksudnya. Ini akan Aki cari di mana keberadaannya dari Bung Laga ini. Karena otak dari semuanya ini adalah Bung Laga. Habis kesabaran Aki melihat kelakuan Bung Laga ini. Sudah bertobat, kembali lagi brutal, tobat brutal. Entah apa. Kenapa keyakinan sudah menjadi permainan dari Bung Laga ini? Biadab sekali. Kita akan cari, tapi asap apa ini? Nampaknya di sini ada titipan. Jangan-jangan ada yang melakukan ritual. Ini asap, nampak jelas sekali. Berarti, jangan-jangan Mbah Supo dan Bung Laga berada di sini. Nampaknya ada orang. Siapa mereka di sini? Ini aku mengatakan lampun tibo, Aku sudah berperasaan karena ada asap di ujung hutan ini. Ya. Aku yakin antara Mbah Supo ataupun kau Bung Laga pasti melakukan ritual di tempat ini. satu persatu lawan-lawan Bung Laga akan Bung Laga tumpangkan, terkapar, sekarat dan bermandikan darah. Semakin hari Bung Laga, kau semakin sombong, bukannya semakin sadar. Semakin bertambah usiamu, semakin kesombonganmu bertambah. Seharusnya ingat Bung Laga, kita hidup ini hanya sementara. Keabadian itu ada kelak setelah kita hidup di dunia ini, Bung Laga. Mungkin Bung Laga baru keluar dari ODGJ, rumah sakit jiwa, stres, edan, sinting, gila. Memang itu sebenarnya. Bahkan Geja Suta yang kau katakan kemarin, dia mengetahui bahwa ada aura negatif yang menyerang tubuhnya. Jangan-jangan Mbah Supo dan kau pun menyerang Abah Geja Suta yang berada di Tanjung Harapan. Dan saya akan jadi Rahwana. Ada kabar berita katanya Pak Demis dia akan menikahkan anaknya. Akan saya culik anaknya. Saya akan jadi Rahwana. Jangan gila Bung Laga. Iya. Jangan kau rusak pesta masyarakat hanya benih. Saya akan rusak. Sebentar lagi kabar beritanya di tanggal 14 Januari ini. Aku tahu itu hanya omonganmu. Sesungguhnya bukan 14 hari Nasr. Itu adalah 14 waktu bulan purnama. Kau akan melakukan ritual. Bukan aja kau. Nanti mana tuh? Aku sudah menyiapkan segala sesuatu ini, Bung Laga. Karena semakin hari kau semua spiritual kau datangi, kau ancam, kau bunuh, kau hanyutkan. Apa tujuanmu? Semakin hari Bung Laga semakin merajalela, semakin selengean, semakin berantakan, dan semakin carut marut benar adanya. Karena itu semua faktor ekonomi. Dan ketujuh istri Bung Laga cerai berai. Itu yang menyebabkan Bung Laga seperti ini sebenarnya. Apa Selamat. ini, Bung Laga? Apa ini, Bung Laga? Ini nampaknya sisa-sisa kau melakukan ritual sampai akar keluar dari tumbuhan. Kau gunakan hanya untuk memenuhi hasrat duniamu. Hentikan Bung Laga. Aku akan menghentikannya. Dan ini, Anda sadar atau tidak? Anda bagaikan ranting-ranting kering yang amat sangat mudah patah sekali, Madam. Selamat. Bagaikan ranting-ranting kering. Tidak apa, Bung Laga. Yang tidak artinya lagi. Karena semakin kau sombong, semakin mendekati keruntuhanmu, Bung Laga. Ingat itu. Ingat, semakin kita sombong, semakin kita menantang apa yang menjadi takdir kita, itulah yang akan membuat kita terjerumus ke lembah yang paling dalam. Ingat, Bung Laga. Dan banyak yang mengatakan, mungkin sahabat-sahabat, Bung Laga dajjal, iblis, sudah bau tanah, sudah bau kuburan, masa bodoh. Emang loh mikirin gue apa mikirin lo? Bung Laga, kau lihat dengan pakaianmu seperti ini, apakah kau bahagia? Apakah kau merasa sempurna dengan keilmuan yang kau banggakan, dengan kesombonganmu? Apakah kau semakin sempurna dengan seperti ini? Saya nyaman. Nyaman. Tidak ada yang mendikte Bung Laga. Dan Anda bagikan raja akan kalah dengan pion-pionnya nanti. Bung Laga, aku tidak pernah takut dengan kematian. Aku tidak pernah takut dengan kekalahan. Karena kematian, kekalahan itu hanya sebuah perjalanan demi menyongsong sebuah kebenaran. Itu Bung Laga. Bukan dengan kesombonganmu. Kau tantang semua orang di muka bumi ini. Kau ajak bertarung, kau ajak bertempur seolah-olah kau tidak ada yang bisa mengalahkannya, Bung Laga. Iya. Di mana Mbah Supo? Mbah Supo kan sudah Bung Laga katakan tinggal 7 perawan desa, perawan kampung
yang masih original. Setelah 7 tercukupi, Mbah Supo akan menguasai dunia persilatan, bukan hanya Pulau Andalas, tapi Nusantara, bahkan jagat raya. Bung Laga, aku mendengar dari salah seorang pencari kayu di hutan tadi bahwa ada orang bersosok berpakaian hitam-hitam. Dia berada di desa Ulak Bungur. Dia menemui wanita-wanita seksi untuk dijadikan tumbal, katanya Bung Laga. Saksikanlah, di sore hari ini Kiselamet akan bermandikan darah di sebuah lubuk serip. Aku pernah mendengar, karena aku tahu di mana lubuk serip itu berada. Karena aku pernah bersemedi di sana, Bung Laga. Di situ ada sebuah pohon kayu besar dan di situ ada makhluk hitam menyeramkan. Mungkin itu yang menjadi tujuanmu sehingga kau ingin menghabisku di sana, meminta bantuan dengan iblis yang ada di sana. Anda mau tahu, Kiselamet? Sumai-sumai, hantu banyu, itu rekan-rekan Bung Laga semua. Bahkan Sukomenti. Memang kau semakin hari tidak akan pernah sadar lagi, Bung Laga. Mungkin ini memang sudah jalan hidupmu. Intaku elah ambu, inta angat uku. Aku mengingatkan kau dengan Cak Mun ketika berada di Tanjung Harapan. Iya. Ketika menemui salah seorang bidadari yang ada di Tanjung Dan Harapan. dia tergilai-gilai dengan Yohana. Saya tahu itu. Banyak cakap pun. Banyak bicara kau, Bung Laga. Sabar dulu. Nanti pertarungan berdarah. Sabar dulu. Hah? Aku sebenarnya tidak menginginkan pertarungan, Bung Laga. Aku hanya meminta kau berhenti kau mendatangi semua spiritual untuk kau jadikan pengikutmu, Bung Laga. Setelah berhenti, Anda akan memberikan umpan apa kepada saya? Hah? Umpan? Baju Petro kemarin itu? Hah? Baju Petro kemarin itu? Kepadang. Hah? Kau lihat sudah banyak sekali onggok-onggok tanah yang mungkin ini jasad-jasad yang kau tanam hanya untuk memenuhi ritual, Bung Ya. Laga. Atau sebaliknya, dirimu akan saya kubur di peradangan perkebunan Cesana ini. Bung Laga, aku sengaja keluar dari hutan di mana aku berada. Aku sengaja menelusuri hutan meninggalkan kupuku. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya. Aku tidak akan tumbang hanya dengan sebuah ilmu hitam yang kau miliki, Bung Laga. Ingat Begitu itu. dahsyatnya bambumu itu, Selamat. Saya bisa merasakan aura-aura yang begitu maha dahsyatnya. Dari mana kau dapatkan bambu itu? Misalnya. Ini aku dapatkan di belakang rumah Guru Ento, di Sungai Tempura. Disitulah aku diberikan sebuah pusaka bambu bentuk kembar. Kalau tidak salah, yang dijuluki Guru Entot itu merupakan guru yang sudah kadaluarsa. Dan rumahnya, saya tahu rumahnya. Tinggal dekat jembatan Sawan Jepang dulu. Karena di situ banyak orang-orang yang sudah ditumbalkannya. Ini pakaian siapa, Bung Laga? Ini pakaian siapa, Bung Laga? Ini pakaian dalam siapa, Bung Laga? Sehingga bisa ada di sini. Ingat, Bung Laga. Mungkin jasadnya sudah kebenamkan di dalam tanah ini. Pakaian ini, pakaian ini bekas Umila. Rupanya kau memang bersekutu dengan Guru Entot. Iya. Yang menganut ilmu kegelapan juga. Dan kabar beritanya dia punya kiau buntet, anti sajam, kebal dari segala hal senjata tajam. Ingat, Bung Laga, mau kita kebal, mau kita anti peluru, mau kita anti santet, ketika yang Maha Kuasa berkehendak, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan yang Maha Kuasa. Ingat, Bung Laga, aku bukan tidak tahu, Bung Laga, makanya aku menelusuri hutan ini. Semalam 2 bola api menerpa gubuk Selamat. Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa yang melakukan itu? Siapa? Aku yakin antara kau ataupun Mbah Supo, karena tidak terima ketika dia membuat muter darah ketika melakukan ritual di gubuk Selamat. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh, dunia terasa ada yang punya. Kau seolah-olah tertawa melantukan seolah. Aku tahu kau memang seorang pendekar air berdarah, tapi jangan pernah ilmu tersebut kau ingin memecahkan gendang telinga Selamat. Itu tidak akan terjadi, Bung Laga. Akan terjadi keselamatan. Sudahlah, Bung Laga. Tapi saya hanya takut begitu dahsyatnya senjata pusakamu itu keselamatan. Saya sekedar menanyakan dari mana
asalnya kau dapatkan senjata yang begitu mahal dahsyat ini? Apabila kau beritahu, apakah kau akan sadar? Itu pertanyaan. Aku akan beritahu. Kalau kau mau kembali seperti dulu, kau bina anak-anak muda, jangan-jangan di lubuk sengit yang kau janjikan tadi sudah banyak anak-anak Oh muda. iya, Selamat, saya tahu. Saya bisa merasakannya. Sepertinya senjatamu dari Gunung Tenggang. Yang dekat Pasar Bawang, iya kan? Itulah aku sempat bersemedi, Bung Laga. Aku ini dari hutan ku telusuri. Jadi jangankan kau, Bung Laga, harimau pun tidak pernah akan aku gentar. Wajar kalau Mbah Sopo sama sangat jijik, benci, enak, mual, mau muntah dengan dirimu Keselamat. Karena engkau sok paling hebat, sudah miskin, sombong Anda. Mbah Sopo wajar, dia pernah curhat kepada Mulaga. Katanya gara-gara dirimu 7 wanita yang untuk dijadikan tumbalnya sampai saat ini belum terlaksana. Kau tidak tahu, Bung Laga, kenapa aku sangat membenci dan marah kepada Mbah Sopo. Karena dia sudah memfitnah saudaraku Abah Yoka. Dia gunakan ajian Saipi Angin untuk mengambil suara dari Abah Yoka, sehingga Abah Yoka tidak berani keluar ke perkampungan karena dia sudah merasa malu dengan ulah dari Mbah Sopo yang melakukan ritual. Mbah Sopo memang lihai sekali, licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Kalau Anda tahu, Itu bukan suara sembarang suara. Anda harus sadar Keselamat, bahwa Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu banyu serta tim-tim spiritual. Iblis lagi segala raja iblis yang ada di muka bumi ini. Jangankan manusia, hantu banyu, apapun yang ada di muka bumi, ingin kau taklukkan agar menjadi pengikutmu, Bung Laga. Baik, Komandan. Selamat, saya akan habisi dirimu. Sombong sekali. Cut, Mak Ilang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Cut, Mak Ilang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Kau Keliling dunia, nyepok bandingan. Keliling dunia, nyepok bandingan. Keliling dunia, nyepok bandingan. tidak salah. Aku memang harus membawa pusaka untuk menghadapi. Karena kau memang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya, hitung-hitung saya akan menjajal kemampuan kehebatan. Karena konon katanya senjatamu amat sangat dahsyat sekali. Saya akan coba jajalnya di sore hari ini juga, Selamat. Apakah sudah kau pikirkan, Bung Laga? Karena aku tahu miliaran uang yang sudah diberikan dari Mahesa kepadamu tidak akan pernah cukup ketika kau terus memburu duniawi. Ingat, Itulah kelicikan Bung Laga. Bung Laga berpura-pura bersatu padu dengan Mahesa. Padahal sebenarnya setelah Bung Laga preteli uang-uangnya, Mahesa pun sudah bunuh. Dan Bung Laga nomor 1 di dunia persilatan Nusantara ini, Selamat. dan ingat, Bung Laga, kalau memang itu tujuanmu, ada salah satu saudara Keselamat yang sudah mengikuti Islam, Kakang Brahma. Jangan pernah kau ganggu itu. Ya, saya penasaran. Kakang Brahma Channel, siapa gerangan dia? Dia adalah salah satu yang akan nanti kujadikan murid kesayanganku setelah Ompong saat ini sudah bisa mandiri. Anda tahu, gara-gara dia, ya, Mat Tomblo akan pergi ke pulau seberang. Ya, gara-gara pujaan hati, dia punya idaman hati, kekasih belahan jantungnya. Saya obrak-abrik sertifikat yang ada di kopernya, saya ambil. Dia tega meninggalkan. Dia kan sebagai marbot Babu Salam, tega dia meninggalkannya. Apakah puas kau ketika kau membuat saudaraku Mat Tomblo pun sampai lagi ke seberang sana? Ya. Biar tuh kurang aja kau, Bung Laga. Jangan semakin hari semakin brutal kau, Bung Laga. Pisang yang telah disiapkan sudah busuk, sudah matang semua. Kelamaan Mat Tomblo. Karena dia Cinta mengkhawatirkan bener. ketika berjalan bertemu dengan Bung Laga. Tapi apa? Walaupun dia sudah menentukan harinya, ketika yang Maha Kuasa belum berkehendak bertemu dengan iblis seperti ini, sehingga semua acaranya berantakan karenamu, Bung Laga. Saking cintanya idaman hati Mat Tomblo,
batang-batang aren dijual demi matomblo seorang. Itulah menunjukkan bahwa hati manusia itu Bung Laga punya rasa empati, punya rasa iba, punya rasa kasih sayang. Tidak sepertimu Bung Laga yang hanya ada kemarahan, kemungkaran, dan ambisi ingin menguasai jagat Nusantara ini. Sampai-sampai saya terawang, saya sadap HP-nya Matomblo, dia akan bercengkrama memadu kasih, berromantika diamur dengan kekasihnya itu. Saya tahu semua. Daerah Lumbung Padi. Sampai-sampai dia takut sekali terkencing-kencing di celana idaman hati dari Matomblo itu. Gak ada kau aja kau Bung Laga. Semakin hari kau semakin brutal. Semua saudara sepupu rupanya sudah kau datangi. Bukan saja Matomblo, Mak Datuk, Ompong, semua sudah kau datangi. Memang kau menebar perang kepada kami Bung Laga. Aku tidak akan pernah tinggal diam Bung Laga. Walaupun selama ini aku bersemedi di Gunung Batu Lugur, tapi saat ini sudah saja aku turun untuk menghabisimu Bung Laga. Memang saya tunggu-tunggu hal ini. Ternyata tidak perlu saya mencari dirimu, kau datang sendiri di lubang kematian Lubuk Seribu ini. Jauh aku dari Gunung Batu Lugur Bung Laga, hanya untuk mencari sosokmu. Karena ketika aku kembali ke Gubuk Selamat, kau sudah memerintahkan Mbah Supo melakukan ritual penumbalan di Gubuk Selamat. Tempat yang selama ini ku anggap sebagai tempat suci, tempat bersih, tempat aku menenangkan diri, sudah kau kotori dengan darah-darah perawan yang ditumbalkan dari Mbah Supo. Itu yang membuat darahku mendidih Bung Laga. Kalau dunia ini bisa diputar ulang, bisa dikilas balik, saya pengen pulang ke masa lalu saja keselamatan. Iya, Itu saya tidak harapanku, mau Bung hidup Laga. seperti ini keselamatan. Kalau kau ingin pulang ke masa lalu, sadarlah. Karena aku tahu kau memiliki sebuah pesantren, kau memiliki anak-anak buah yang bisa kau didik. Salah saat mungkin ini. Bung Laga. 8 tahun Bung Laga pesantren Pulau Jawa, tapi Bung Laga tidak mendapatkan nihil karena semua itu keimanan Bung Laga setipis kulit bawang. Benar-benar adanya. Benar Bukan adanya. masalah imanmu setipis kulit bawang Bung Laga, tapi kau masuk belajar di Pulau Jawa hanya untuk apa? Hanya untuk mempelajari ilmu pelet. Ilmu pelet sehingga kau bisa menguasai semua wanita. Dan ingat, istrimu sudah 7 Bung Laga, tapi kau tidak pernah sadar Bung Laga. Oh, apa yang terjadi? Hentikan Bung Laga, hentikan Bung Laga. Aku tahu setiap sair yang keluar dari mulutmu itu akan bisa memecahkan semua gendang telinga manusia yang mendengarnya. Ingat itu. Kau lihat sungai yang meluap yang begitu besar. Aku tahu. Karena sudah seminggu ini sungai ini terus meluap. Karena apa? Mbah Supo melakukan ritual di Sungai Tempuran di belakang rumah Guru Entok. Aku tahu itu tempatnya. Guru Entok tidak bisa dipandang sebelah mata. Keilmuan Guru Entok di atas rata-rata. Dia kadang hitam, kadang putih. Dari mana kita bisa mendapatkan keilmuannya kalau bukan dari guru-guru besarnya lagi? Ini bekas apa, Bu? Kenapa semua barang atau tumbuhan yang ditemukan di sini semua nampak seperti bekas-bekas kau melakukan ritual? Berarti kau sudah 2 kali 24 jam berada di tempat ini. Bukan hanya saat ini saja. Karena aku lihat gundukan-gundukan tanah ini, tumbuhan ini tidak akan pernah berdusta Bung Laga bahwa dia pernah didatangi dari orang yang memiliki niat buruk kepada sesama makhluk ciptaan ini. Kalau Anda ketahui, gundukan ini bisa dibilang bulu mika. Dan bulu mika ini banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada dalam ini. Maka dari itu kamu tidak pergi dari sini. Sabar. Nanti ada waktunya kita akan berperang mati-matian. Sabar dulu. Ketika amarahku sudah mendidih, kau katakan sabar. Tapi ketika sabaranku sudah habis, Bung Laga, kapan kau akan sadar? Aku tidak pernah ingin ada peperangan. Aku tidak ingin pernah ada pertumpahan darah. Aku hanya menginginkan kau kembali seperti dulu, mengajak anak-anak, mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih baik, sehingga bisa kita wariskan dunia ini kepada anak cucu. Selamat. Kehidupan Bung Laga sudah sebatang kara, secuil, segelintir, dan satu pun tidak ada yang mau sayang kepada Bung Laga lagi. Jadi apalah artinya hidup ini? Kemana kaki melangkah? Disitulah Bung Laga akan tuju. Karena aku pernah Bung Laga didatangi salah satu wanita
yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah istrimu yang kedua, Nyai Jemar. Dia sampaikan bahwa Punglaga saat ini, selama ini hidupnya, tidak pernah mencampakkan ilmu hitamnya. Ilmu hitamnya tetap dipelihara di dalam Ki tubuhnya. Selamat, boleh dalam hal apapun pun engkau hina, engkau ejek, tapi jangan bawa-bawa mantan-mantan intern dalam hal rumah tangga Punglaga. Karena dia sudah benci kepada Punglaga, makanya dia menyampaikan apa yang selama ini menjadi kelemahan-kelemahanmu, ilmu-ilmu hitammu. Dia, Nyai Jamaro, sudah memberitahu. Apabila suatu saat kau memang tidak pernah akan sadar, Saya kau akan sadar, tidak akan Selamat. pernah sadar lagi. Apabila mungkin ada sahabat-sahabatmu yang sayang dalam ketulusan hatinya, menerima ke apa adanya kehidupan Punglaga, pahit manis, diterima oleh dia, saya akan sadar. Apakah Di masih situ. ada yang percaya denganmu, Punglaga? Nah disitulah, makanya Punglaga tidak mau sadar. Harus sekali ketika kau mencari kepercayaan dengan seseorang, kau tunjukkan bahwa kau memang benar-benar sudah bertobat. Bukan dengan seperti ini, bukan dengan janji bahwa kau akan kembali setelah ada wanita yang mencintaimu, setelah ada wanita yang menyayangimu. Itu bullshit, bohong, Punglaga. Itu hanya bualanmu Ada untuk salam kangen, Ki Selamat. Anda kenal dengan Modric? Dia amat sangat begitu sayang dan rindu denganmu, Ki Selamat. Tapi engkau abaikan cintanya. Engkau biarkan hatinya luluh lantak oleh kelalaianmu dan Anda meremehkan dia. Modrica itu salah satu saudara, sahabat dari Bagas Subscriber saya bersama. Dia orang yang baik, dia orang yang tulus, dia tidak pernah membenci siapapun. Tidak seperti kau, Punglaga. Kau hanya melihat dengan segala bentuk fisik seseorang, tapi kau tidak pernah menghargai hati seseorang, Punglaga. Siapa yang? Siapa yang berada di sini, Punglaga? Ini pintu gerbang apa, Punglaga? Kenapa dari tadi? Hah? Di tempat ini kulihat banyak sosok-sosok hitam bergelantungan. Iya. Hitam legam. Ia amat sangat merah menyala, matanya amat sangat murka terhadapmu, Ki Selamat. Karena kediamannya telah diganggu oleh dirimu. Bukan hanya genderuwo, tapi hantu-hantu Banyu, suku-suku Mente telah beradaptasi menyesuaikan diri dengan Punglaga. Berarti tidak ada di dalam hatimu sedikit pun akan sadar lagi, Punglaga. Tidak ada. Tidak ada. Sudah alam kepala. Ingat, Punglaga, aku turun gunung dari Gunung Batu Lugu karena aku mendapatkan penjelasan bahwa di hutan Ki Selamat yang selama didiaminya sudah terjadi sesuatu. Hentikan kau mendatangi hutan Ki Selamat. Hentikan kau menyerang gubuk Ki Selamat dengan Dan seluruh saya hatimu. akan menguasai lahan Cek Sana ini. Akan saya dirikan warung remang-remang, tempat wanita-wanita binal, LC, hostess. Akan saya berikan uang dan akan dijadikan tempat yang begitu wah. Kalau memang itu tujuanmu, tidak akan pernah terjadi. Karena salah satu dari pengikut kau ingat dengan Husni. Kau ingat, dia sosok orang yang seperti ODG. Setan. Tapi ingat, dia masih memiliki kewarasan. Dan dia sudah pernah menemuiku selama Saya tahu. Punglaga. Masa lalunya dia congean, saya tahu itu. Sudah ngajak kau, Punglaga, ha? Saudaramu sendiri, pengikutmu sendiri. Kau hina, kau caci, apalagi orang yang tidak sejalan denganmu. Saya akan jadikan abdi dalam mereka-mereka itu. Tidak. Untuk perempuan akan saya jadikan dayang-dayang. Memang tujuanmu ingin menjadi raja dari raja segala dunia Iya, kegelapan. benar. Raja dari raja, ilmu hitam. Itu tujuanmu. Makanya kau datangkan Basupo dari Gunung Selamat, dari Selamat. Kawah, Merapi. Saya akan mempersiapkan sesuatunya untuk kita bertempur di bibir sungai Lubuk Serip ini. Baik, Punglaga. Kalau sudah cukup waktunya. Karena aku bukan pecundang. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tidak ingin menghabismu dengan segala kekuranganmu. Siapkan pertarungan. Apabila perlu, siapa yang tumbang, tenggelamkan di sungai Lubuk Serip Tapi ini. sebelum saya bertarung, antek, ya, anak buah saya dulu yang akan menghadapi dirimu, Ki Selamat. Lihat saja. Itu trik licik mau Punglaga. Sengaja kau kuras tenagaku. Iya. Agar bisa menghabismu. Daripada Kurang ajar. Oke, Ki Selamat.
Kalau memang itu benar-benar itu Aku akan mendatangi lubuk anak sakit buah saya tersebut. akan menantang dirimu. Aku akan datang. Siapkan kuburan. Siapkan. Apa yang terjadi, terjadilah. Memang Bung Laga. Memang Bung Laga yang melakukan ritual di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Karena Aki lihat dari kejauhan tadi, ada sebuah gumpalan asap hitam, asap putih, bertanda di sini ada ritual-ritual yang untuk menyerang santet dan telur. Karena sudah 2 malam, gubuk selamat didatangi bola api merah, bahkan ada sosok hitam legam, berbulu panjang, berjubah hitam, mendatangi Kiselamat dan memperingatkan apabila Kiselamat terus mengejar Bung Laga, maka Kiselamat akan menjadi target pembunuhan, target untuk dihabisi dari Bung Laga. Tapi Aki tidak akan pernah menyerah. Makanya Aki sengaja menyiapkan pusaka Kiselamat untuk mencari keberadaan Bung Laga. Dan Aki temukan di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Ini adalah aliran sungai dari sungai Tempuran yang berada di hulu sana, di mana saudara dari Bung Laga, Guru Entot, biasa melakukan ritual. Aku tahu mereka ingin menguasai jalur sungai ini agar ilmu-ilmu hitam, pendayangan-pendayangan di sungai ini bisa mereka kuasai. Mereka tidak ingat bahwa kita hidup ini ada yang menguasai, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia lupa bahwa kita sebagai manusia ini hanya hamba yang lemah. Dia lupa bahwa kekuatan sesungguhnya itu adalah kekuatan yang hadir dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa kalau Tuhan itu berkehendak, Dia mudah membalikkan terlambat, hancurlah kita yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat Aki ingatkan, jangan pernah tiru kelakuan Bung Laga, jangan pernah tiru ucapan dan kata-kata Bung Laga. Dia beristri 7, semua meninggalkannya karena apa? Tidak tahan dengan perilakunya. Semua yang ada di tubuhnya, ternyata selama ini dia membimbing santri-santrinya, katanya dia selipkan ilmu-ilmu hitam agar menjadi pengikut dunia kegelapan. Inilah buruknya Bung Laga. Pantas saja sudah 3 kali bertobat, 3 kali insaf, kembali lagi ke dunia ini, karena di dalam tubuhnya sudah mengalir memang darah-darah ilmu hitam yang tidak bisa. Itu yang sudah menjadi perjanjiannya dengan para makhluk-makhluk halus yang pernah tempatnya bertapa. Itulah makanya Bung Laga tidak akan pernah tersadar lagi. Ya sudah kameramen, Aki akan menyiapkan pertarungan dengan Bung Laga. Dia menantang Aki di sungai Lubuk Serip. Aki akan datangi. Aki tidak akan pernah mundur ketika Aki meyakini apa yang Aki lakukan adalah sebuah kebenaran. Aki hanya meminta kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, doakan Kiselamat, mudah-mudahan Kiselamat diberikan keselamatan. Karena Aki yakin ketika Aki berjuang di sebuah kebaikan, maka ridho orang tua, ridho dari Yang Maha Kuasa akan menyertai Kiselamat. Ya sudah, apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Aki ingin menyiapkan pertarungan ini. Lebih dan kurangnya Aki mohon maaf ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Kiselamat yang bernama Toto Urip ya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat ya. Dan subscribe juga channel dari Kakang Brahma ya. Kakang Brahma itu ada saudara Kiselamat yang datang dari gunung yang ingin menimba ilmu dan menjadi pengikut Kiselamat. Mudah-mudahan dia diberikan menjadi orang yang istiqomah. Saat ini dia berada di perkampungan karena mungkin dia belum siap untuk hidup di hutan ya. Subscribe juga sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami mohon maaf karena kami menyadari kami ini hanya manusia bodoh, manusia lemah. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan pertempuran dengan Kiselamat bahwa dia katanya akan bertarung hidup ataupun mati di sungai Lubuk Serip. Ini Aki sudah sampai di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Aki akan datangi. Aki tidak akan pernah mundur ketika di dalam hati Aki berjuang sebuah kebaikan. Itulah jalan terbaik di dalam hidup Kiselamat. Maka Aki tidak akan pernah mundur ya. Kameramen Aki pesankan ya, apabila terjadi sesuatu dengan Kiselamat lebih baik kameramen nanti lagi ya. Tapi mudah-mudahan atas izin Yang Maha Kuasa, atas ridho orang tua, segala langkah kita akan dimudahkan. Ayo kameramen, kita telusuri sungai ini karena nampaknya Lubuk Serip ini tidak jauh dari sini. Ini bekas rambut Aki. Ini nampaknya rambut iblis yang biasa digunakan di belakang. Ini adalah rambut iblis yang biasa digunakan Bung Laga untuk menghabisi saudara-saudara seperti kita.
Kembalilah kau ke asal. Tanda apa ini? Kenapa mustika yang dititipkan dari Bunda Ratu sampai terlepas ketika aku mengubur rambut iblis yang biasa digunakan Bung Laka ini? Mudah-mudahan ini adalah pertanda keruntuhan dari Bung Laka. Kembalilah ke asal. Jangan pernah kau ikuti semua perintah-perintah dari Bung Laka. Maaf. Ini harus kita lengkahi, Damar. Biar dia tidak menyerang kita dari belakang. Nampaknya memang tidak jauh. Nampaknya ada kepulan asap. Mungkin memang Bung Laka sudah menyiapkan kuburan buat keselamatan. Tapi mudah-mudahan kuburan itulah yang akan menenggelamkan Bung Laka. Kamera. Assalamualaikum Bung Laka. Aku menepati janjiku Bung Laka. Datanglah kemari Kisramen. Karena sebagai kesatria sejati, saya salut dengan Anda tidak pernah ingkar janji. Walaupun kau siapkan 1000 ritual Bung Laka, bahkan ketika aku berjalan di sini, kau gunakan rambut-rambut ini untuk menghalangi langkah keselamatan. Berikit, berpuluh, berikit, berikit, berpuluh, berikit, berikit, Bung Laka. berpuluh, berikit. Ki Slamet, saya acung jempol dengan Anda. Seorang kesatria, Anda telah menepati janji. Aku sudah sampaikan kepadamu Bung Laka. Setapak pun aku tidak akan pernah mundur. Ketika ada dalam hatiku meyakini bahwa setiap langkah yang kutuju adalah sebuah kebaikan, aku tidak akan pernah mundur Bung Laka. Kenapa? Kenapa yang kulihat di sini? Kaca benggala yang biasa digunakan dari Mak Lampir untuk memantau semua orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Apakah kau sudah mengambil kaca benggala dari Mak Lampir sehingga kau menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kau pasang rambut iblis ketika aku melangkah ke sini tadi? Iya. Selamat. Kenapa? Kurang aja kau Bung Laka. Kau diam sudah menyerangku terlebih dulu. Itu bukan kesatria Bung Laka. Ki Slamet, saya hanya mengetesmu Ki Slamet. Sampai mana ilmuanmu Ki Slamet? Tapi ternyata kau membawa pusaka yang begitu dahsyatnya. Engkau juga membawa batu-batu mustika Bunda Ratu Kidul Laut Pantai Selatan rupanya. Trik licikmu Bung Laka sudah kau ketahui. Seandainya aku tidak membawa pusaka, mungkin aku sudah dihisap di dalam lumpur hidup yang ada di lubuk segip ini. Kau ingin menguburku hidup-hidup. Kenapa tempat ini? Tempat ini menjadi begitu angker. Jalahum cupa capung, jalahum. Bung Laka, hentikan Bung Laka. Jalahum cupa capung, jalahum. Jalahum cupa capung, jalahum. Kurang aja kau Bung Laka. Bung Laka, sekali lagi kusampaikan kepada Bung Laka, aku sebenarnya tetap tidak ingin ada pertumpahan darah. Tapi ketika kau tetap berkeras dengan pendirianmu, mungkin tidak ada jalan lain Bung Laka. Pertumpahan darah akan mengalir di sungai lubuk segip ini. Entah darah siapa yang mengalir terlebih dahulu. Ingat itu Bung Laka. Kalau dirimu telah tahu seperti itu, saya telah siapkan kain kafan terbaru untukmu, Slamet. Mungkin ada pesan, wasiat, kesan terhadap sahabat-sahabatmu, karena saya takut diri mereka akan menangis dan tercabik-cabik, robek-robek bak sebilu hati mereka sakit oleh diri kehilangan dirimu.
Karena aku mendapatkan firasat ada sesuatu yang tidak baik di sini, Bung Laga. Aku hanya ingin berpesan kepadamu, Bung Laga. Engkau punya menyerang. Seandainya, Bung Laga, aku yang tenggelam di sungai Lubuk Segit ini, aku hanya satu permintaanmu kepadamu, Bung Laga. Jangan pernah kau ganggu Kakang Brahma, orang yang kudatangkan dari dusun, yang saat ini mengikuti jejak Ki Slamet. Jangan pernah kau. Sampai saat ini pun saya penasaran siapakah gerangan Kakang Brahma Channel itu, karena saya bisa merasakannya, aura-auranya, walaupun dia dari dusun tapi orangnya amat sangat sakti sepertinya Ki Slamet. Dia memang memiliki darah pendekar yang mengalir, dan makanya dia diutus dari orang tuanya untuk menemui Ki Slamet. Dan saya akan berikan pasangan abadi untuknya, Mantili. Aku tidak akan ikhlas. Cut Mailang, Mailang jaga batu. Kenapa Di aku mana keluar kau bilang? Di situ rumah aku. Nanti kau boleh. Kau menggunakan Aku sudah sampaikan, Bung Laga, bahwa aku menyiapkan segala sesuatunya untuk pertarungan ini. Makanya sekali lagi aku peringatkan kepadamu, Bung Laga, lebih baik kau sadar dan jangan pernah kau bermimpi ingin menenggelamkan Ki Slamet. Ki Slamet. Kalau engkau belum tahu, akan saya beritahu. Dan akan saya beritai, ya. Kalau memang pertarungan, Saya akan datangkan perewangan-perewangan dan anak buah saya. Wahai, kalau memang pertarungan Wahai. bisa dihindari, Bung Laga, aku sudah siap mati di sini, Bung Laga. wahai hantu Banyu, keluarlah, tampakkan dirimu. Kalau perlu, habisi Ki Slamet di sore hari ini juga. Wahai hantu Banyu, Kenapa air? datanglah. Kenapa air? Wahai hantu Banyu, datanglah. Kenapa? Wahai hantu Banyu, Kenapa sungai? datanglah. Ada orang apa di dalam sungai? Tunjukkan eksistensi dirimu. Ada apa di sungai ini? Kenapa? Kenapa? Wahai hantu Banyu, Kenapa? Tubuhku datanglah. ingin tersakit. Datang, datang. Kau lihat Ki Slamet, kau lihat itu. Kau baru tahu, Bung Hah? Laga. Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu Banyu juga. Titis hantu Banyu pun Hah? kau. Nah, 1, 2, tapi tidak perlu harus bertarung dengan dirimu. Walaupun tidak bertarung, dia dari tadi sudah ingin menarikku ke sungai yang Sabar, benar. tidak usah bertarung. Biar urusan Belaga. Biar urusan Belaga, tidak usah. Jangan terbawa emosi. Pergi kau dari sungai. Bung Laga, kalau kau memang kesatria, Hah? jangan kau manfaatkan iblis-iblis sungai hantu Banyu yang ada di Lubuk Segit ini untuk menyerang. Sudah. Kita bertarung secara Tidak jantan. usah. Ini urusan Belaga, tapi sebenarnya eksistensimu telah Anda wujudkan. Aku tidak akan diam. Iya. Hah? Begitu menyeramkannya hantu Banyu itu. Hah? Bisa saja dia menggigit dirimu sampai lehermu putus, Ki Slamet. Tapi itu bukan cara kesatria, Bung Laga. Itu bukan cara seorang pendekar. Apapun akan dilakukan demi tujuan tercapaikan. Tidak peduli hitam. Mungkin itulah petunjuk yang kudapat tadi. Ketika mustika dari Bunda Ratu ini sempat terlepas dari tangan Ki Slamet. Ternyata memang banyak aura-aura iblis. Saya tanya dengan Anda sekali lagi, Ki Slamet. Setelah mengetahui hal ini, apakah Anda mau bergabung dengan sang penyair berdarah ini? Tidak, Bung Laga. Tidak, Bung Laga. Aku tidak akan pernah tunduk kepada iblis sepertimu, Bung Laga. Aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu. Walaupun jasadku tenggelam di sini, aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu, Bung Laga. Aku sudah menyiapkan pertempuran ini sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu jangan salahkan Bung Laga. Apabila di senja menjelang malam ini dirimu Bung Laga habisi Ki Slamet.
Suruh pengikut-pengikut iblismu ini berhenti menyerangku dari belakang. Hentikan dia menyerangku dari belakang. Wahai anak buahku, sudahlah. Ini urusan Bulaga. Tapi setidaknya kau telah mewujudkan eksistensimu bahwa benar adanya engkau anak buahku yang siap menyerang lawan-lawan yang ada di hadapannya. Sudahlah. Tidak usah. Biar aku menyerang. Aku akan menyerangmu. Aku tidak punya urusan dengan tapi kalau kau terus menyerangku, aku akan menyerangmu. Jangan. Aku akan tenggelamkan dia di sungai Batu Lumpur. Tidak usah. Ini urusan Bulaga. Karena sebagai kesatria sejati, pantang untuk dibantu oleh rekan-rekanmu. Apa yang sudah kau hanyutkan di tengah sungai ini, Bang? Hah? Apa yang sudah hanyut di tengah sungai ini? Banyak sekali Jangan. ritual letra Bulaga lakukan. Itu adalah pakaian-pakaian dalam perawan yang sudah dijadikan tumbal dari Mbah Supo. Iya. Yang terus memfitnah dari saudaraku Abayoka. Kalau Anda tahu, tidak perlu Bulaga jawab sebenarnya. Kurang ajar kau, Bang. Kau mengalihkan pandangan, tapi kau menyerangku. Kurang ajar kau. Bulaga, kau dengarkan lantunan suci itu. Kau dengarkan. Panas. Kau dengarkan lantunan suci Panas. itu. Panas sekali. Itu pertanda tubuhmu penuh dengan aura Panas. hitam, Bulaga. Panas. Gila kan suara merdu itu. Itu normal. Panas. Bagaimana, Bulaga? Saya tidak kuat. Sepertinya gendang telinga saya mau pecah sepertinya. Itu baru suara dari Abah Gopo yang melantunkan ayat-ayat suci karena dia mengetahui bahwa di sekitaran hutan ini ada pertarungan ilmu hitam dan ilmu putih. Saya juga bisa merasakannya, bukan suara Ali Ajar, bukan, itu suara sepertinya Pade Budi. Memang kamu mengetahui semua. Apa? Kenapa? Banyak sekali benda-benda asing yang kau siapkan di sini, Bulaga. Iya, Ah, karena ini hari Santai. terakhirmu. Semua. Hari terakhirmu. Selamat. Sengaja kamu. Ini pertarungan, Bulaga. Ini pertarungan. Ini pertarungan. Kenapa ini bisa ditarik? Bulaga, kau curang, Bulaga. Kau katakan kau ingin bertarung hidup sampai mati denganku. Tapi kenapa kau gunakan iblis satu banding untuk menyerangku, menarikku ke dalam sungai yang sangat dalam ini? Ngajak. Kurang aja. Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyayang berdarah. Akulah sang pendekar dari Pulau Andalas. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kutaklukkan dunia. Akan kuhancurkan lawanku sampai takluk, tebang, tumbang, sekarang dan memandikan darah. Cukup, Bulaga. Cukup kau lantunkan sair berdagang. Kau ingat, tidak akan pernah pecah gelendang telinga Kiselamat ketika dia berjuang dalam sebuah kebaikan. Ingat itu. Bulaga, ku peringatkan kepadamu sekali lagi, Bulaga. Aku masih memberi kesempatan buatmu untuk bertobat. Aku masih beri kesempatan buatmu untuk bertobat. Baru kali ini saya temukan lawan yang setimpal. Ya, memang bukan hanya isapan jempol. Ternyata Selamat bukan kaleng-kaleng. Bulaga, apakah masih keingin kau teruskan pertumpahan darah ini? Aku peringatkan. Mailang jaga batu. Di mana kunci belang? Di situ rumahku. Di situ lambananku. Di situ rumahku. Di situ lambananku. Ada dua opsi, dua pilihan keselamatan. Serahkan
bambu yang begitu maha dahsyat itu atau dirimu akan Bung Laga hanyutkan. Mendekat. Bung Laga, matahari terbenam masih terlalu jauh. Aku tahu kekuatanmu akan lahir ketika matahari terbenam. Lebih baik kau pikirkan. Suku-suku manti akan saya datangkan di sini. Bukan hanya hantu Banyu. Telah Bung Laga katakan, Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu-hantu Banyu. Bung Laga, apa maksudmu? Banyak sekali senjata rahasia, pusaka bagai untuk menyerangku dari belakang. Itu jebakan-jebakan maut untuk dirimu yang sudah miskin, sombong pula. Hidup sudah terlunta-lunta, tapi dirimu merasakan masih sok berikan khutbah dan ceramah pada Bung Laga ini. Bung Laga, sekali lagi ku sampaikan kepadamu, Bung Laga. Ini peringatan terakhir, Bung Laga. Kembalilah ke jalan yang benar. Apakah sudah waktunya keselamatan? Untuk Nampak. kita perang pumputan mati-matian. Matahari terbenam masih sangat jauh. Tapi setelah selesai ini masih ada jilid ketiga keselamat. Tunggu Bung Laga. Kau memang ingin pertarungan. Aku tidak ingin. Pertarungan ini tidak imbang. Kau gunakan iblis-iblis hantu Banyu untuk menyerang. Telah Bung Laga katakan. Kau tunggu di sini kalau kau memang ingin bertarung denganku. Apa ini? Ambillah pusaka selamat. Ambillah selamat. Hati-hati kamu. Kalau sudah cukup waktunya, mari kita pumputan mati-matian di sini. Bung Laga, apakah ini yang dikatakan kesatria? Kenapa ketika aku ingin ke darat, kau tarik ke sungai yang sangat dalam ini? Apakah ini pertarungan yang katakan kesatria? Punya perewangan-perewangan dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Selamat. Bang Laga, masih sangat terlalu jauh. Anda tahu itu? Itu bukan hanya bom molotov, tapi bom nuklir yang akan siap menghancurkan dirimu. Selamat. Kenapa aku lihat ada kekuatan Cak Mun di sini? Pulang aja kau Bung Laga. Kenapa kau gunakan jarum ini untuk menyerangku Bung Laga? Karena si Escobar. Tahu? Karena Escobar demen sekali dengan Yohana. Seandainya Bung Laga, jarum hitam ini menusuk orang yang Guru, Dirga, balik. Satu marah, satu mati. Jangan marah, jangan mati. Setan marah, setan mati. Buna marah, buna mati. Urusanku. jangan kau merasa angkuh Bung Laga. Ketika kau mengeluarkan ajian-ajian, pusaka bambu petuk kembar ini akan terus membentengi tubuh Kiselamat. Aku tahu kau sudah melakukan ritual yang tidak semati-mati. Kenapa sungai ini menjadi keruh dan kotor Bung Laga? Ya, sekotor, sebutan, sehitam dirimu lagi. Bung Laga, aku tidak ingin mengambil nyawa dan darah. Sumringah rancakar kali ini. Beruntang beranting sabar kali ini. Beruntang beranting sabar kali ini. Beruntang beranting sabar kali ini. Sumringah rancakar kali ini. Iya beraja hitam. Iya beraja hitam. Iya beraja hitam. Bantulah Putri Duyung. Bantulah Putri Duyung. Bukan aja kau Bantulah marah. Putri Kau Duyung. ingin membubuhku ini? Kurang aja kau Bung Laga. Bung Laga, aku hanya memberimu kesempatan sekali lagi Bung Laga. Hah?
Nanti aku kemana? Baik, luar biasa. Tidak ada pilihan lain. Benarlah kau di sungai. Dia akan menjadi pengikut dari hantu banyu yang kau bangga-banggakan itu. Biarkan dia tenggelam di sungai Lubuk Segip ini. Karena aku tahu dialah biang dari segala sumber masalah di muka bumi ini. Sungai menjadi keruh karena ulah dari Bung Laga ketika dia melakukan ritual-ritual. Bahkan Aki mendapatkan firasat salah satu saudara dari Ki Slamet sempat teraniaya di aliran sungai ini. Entah saudara Aki yang mana, karena Aki tidak tahu. Karena Bung Laga ini sudah mendatangi setiap orang yang tidak sejalan dengannya. Semuanya didatangi hanya untuk memastikan bahwa apa yang dia lakukan berjalan mulus, sehingga semua kekuatan hitam di alam Nusantara ini bisa dia kuasai. Kamera, lihat kamera. Sungai ini menjadi keruh. Bahkan aura hantu banyu tadi membuat sungai ini mendidih. Kurang aja. Memang biadab sekali Bung. Tapi sampai saat ini aku belum melihat di mana keberadaan Mbah Supo. Karena ada salah satu pencari kayu tadi menyampaikan bahwa Mbah Supo berada di Ulak Bungur, di kampung di mana dia akan mencari tumbal. Mengajar, ini ulah dari hantu-hantu banyu tadi yang mengotori sungai ini. Memang biadab sekali Bung Laga. Ini simbol apa? Simbol apa ini? Kenapa nampak seperti simbol wanita? Kenapa ini? Apakah ini salah satu orang yang sudah ditumbalkan dari Bung Laga? Ini nampak seperti seorang wanita. Apakah tubuhnya sudah menjadi tanah dan tidak diterima bumi sehingga dia berbentuk seperti ini? Apakah dia ingin menunjukkan kepada setiap orang yang menemukannya bahwa di sini tertanam sosok salah satu wanita yang sudah ditumbalkan dari Bung Laga? Ini jelas sekali bahwa ini memang sosok seorang wanita. Assalamualaikum. Siapa sungguhnya yang terkubur di dalam tanah ini? Bicara, siapa sesungguhnya engkau? Kameramen, nampaknya jeritan dan rintihan seorang wanita. Dia seolah-olah merintih kesakitan ketika tubuhnya dipotong dari Mbah Supo, dijadikan tumbal. Ini nampaknya memang salah satu gadis desa, kembang desa di Ulak Bungur yang Allah. Kenapa dia tidak terima? Kenapa? Jangan-jangan ini sudah dijadikan pengikut dari hantu banyu yang selama ini dikuasai dari Bung Laga. Ini nampak jelas sekali. Nampaknya di pahanya dipotong, bahkan tercabik-cabik dengan sayatan pusaka dari Bung Laga. Kasihan sekali wanita ini. Dia sudah ditumbalkan hanya untuk nafsu duniawi dari Bung Laga. Baiklah, kameramen, Aki akan sampaikan kepada sosok wanita yang ada di dalam makam ini. Ini pertanda bahwa dia tidak diterima bumi, sehingga tubuhnya membeku seperti tanah. Karena apa? Karena ritual yang dilakukan dari Bung Laga adalah ritual kesesatan. Kembalilah kau kemana asalmu. Kembalilah kau kemana yang tempat keabadianmu.
jangan kau menjadi roh gentayangan. Jangan kau menjadi iblis di tengah Nusantara ini. Aku tahu rintihanmu adalah kepedihan ketika kau ditumbalkan dari Bung Laga. Kembalilah kau ke asalmu. Lihat kameramen. Ini pertanda. Sempat ada mustika biji aren. Mustika inilah yang digunakan dari Bung Laga untuk menimpa tubuh wanita ini agar dia memang menjadi gentayangan. Sebenarnya mustika ini tidak bersalah. Mustika ini hanya digunakan dari Bung Laga. Dia tidak mau. Dia berontak. Baiklah. Akan aku kembalikan di mana tempatmu berada. Tapi ingat, lepaskan ruh wanita ini. Jangan kau kurung dia dengan ilmu hitam yang ada di bawah. Ya sudah kameramen, jangan kita rusak tubuh ini. Aki yakin suatu saat tubuh ini akan hilang dengan sendirinya. Ketika ruh yang dikurung dari Bung Laga dan Mbah Supo terlepas, Aki yakin ketika Aki ucapkan doa di dalam hati Aki tadi, ketika Aki ucapkan salam di dalam hati Aki tadi, dia sudah bisa menjawab salam dari kesalahan. Mudah-mudahan dia segera menemukan keabadian di mana tempat dia berasal. Ya sudah kameramen, kita lihat di sini kameramen. Di sini memang banyak sekali tempat-tempat angker kameramen. Ini mungkin tapak-tapak dari pengikut Bung Laga tadi. Ya sudah, Aki akan menunggu di sini kameramen. Aki akan menunggu karena suatu saat pasti hantu Banyu yang mencari majikannya Bung Laga tadi. Aki yakin dia akan menemui hantu Banyu yang diciptakan dari Bung Laga tadi. Memang biadab sekali Bung Laga. Ya sudah, selagi Aki menunggu di sini kameramen. Kalau kameramen ingin kembali ke perkampungan, nanti silakan kameramen kembali ke perkampungan ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik komen dan juga subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Jangan pernah tertanam kebencian di dalam hati, karena ketika ada kebencian di dalam hati, maka hawa nafsu keburukanlah yang akan menimpa diri kita. Maka dari itu bersihkanlah hati kalian dengan cara berbuat baik dan menghargai setiap sesama. Sayangi kedua orang tua kalian karena Aki yakin orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kau benci, jangan pernah kau sakiti, bahkan jangan pernah sampai tergores hati ibumu. Ketika dia hatinya tergores, maka muka dari Yang Maha Kuasa akan menimpamu. Maka dari itu muliakanlah ibumu, muliakanlah kedua orang tuamu. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Ya, hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari kami. Dan jangan juga subscribe sebanyak-banyaknya channel dari saudara Kiselamat yang bernama Kakang Brahma Channel. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena itu mudah-mudahan dia tetap menjadi istiqomah, menjadi orang yang baik. Jangan pernah kita menebar kebencian ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Mudah-mudahan kita akan selalu dibimbing dalam sebuah perjalanan kebaikan di muka bumi ini. Aki tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo kameramen.